berbagai macam cara membatalkan ibadah puasa. Onani juga ya. Itu membatalkan puasa ya. Tapi ada rinciannya nanti tuh ya. Rincian yang pertama. Rincian yang pertama, satu membatalkan puasa. Ini yang membatalkan nih ya. Onani dengan cara apapun, baik dengan tangannya atau tangan istrinya, apabila membelai istrinya tanpa sehelai kain. Jadi kayaknya mah kita kagak ada onani sini mah ya. Ini biasanya onani kagak, cuman ngebelai-belai bini nih ya. Ini tapi nggak batal ya. Yang satu batal enggak kan? Membatalkan. Apabila membelai bini tanpa sehelai kain ya. Bini pakai dasar yang terogoh-rogoh. Nyari apaan sih, Pak? Nyari recehan di dalam. Nah, terus keluar ente. Batal Pak ibadah puasa ente ya. Hati-hati tuh. Ini kalau bulan puasa sama bini itu emang lain rasanya ya. Kalau di luar bulan puasa itu bini rasa sayur asem. Giliran di bulan puasa rasa marak. Hawanya beda. Coba sekarang kita ngeliat bini, elah dia lagi. Cuma kalau bulan puasa luar biasa. Beda. Nelan ludah itu. Apalagi kalau kita sampai rogo-rogo, mancur, batal puasa. Hati-hati itu. Terus? 2. Tidak membatalkan puasa apabila keluar sperma sebab memandang atau menghayal, apabila keluar sperma sebab membelai istrinya dengan satir, pakaian atau selimut dan lain-lain. Nah yang kedua nih rinciannya nggak batal. Nanti mandangin bini resep ngeliatin sampai keluar sperma, itu nggak batal puasa itu. Pahala nggak kan halal itu. Halal. Kecuali ente pasti sih Pak. Yang membatalkan pahala puasa kan ada memandang sesuatu yang dihalalkan dengan syahwat. Oh dengan syahwat. Yang sebelumnya. Yang sebelum pahala puasa, iya pahala puasa. Yang keempat. Iya itu membatalkan puasa, pahala puasa ya, pahalanya batal. Ente mandang istri dengan syahwat sampai keluar sperma membatalkan pahala puasa. Ya. Tapi tidak membatalkan puasa. Jadi rincian onani ini antara batal ibadahnya dengan tidak. Adapun pahalanya sama seperti rincian yang pertama tuh ya, yang membatalkan pahalanya saja. Kemudian apa tadi? Membelai istri dengan baju. Dia pakai baju, ente gosok-gosok, gosok-gosok sampai keluar sperma ente. Itu tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Paham deh? Terus? Muntah dengan sengaja dapat membatalkan puasa walaupun sedikit, walaupun cuma air, walaupun yang keluar itu masih utuh rasa dan warnanya. Muntah dengan sengaja, ente colok-colok kali mulut atau ente sengaja-sengaja mandangin tahi gitu biar muntah. Keluar lagi tuh lauk sahur tadi. itu batal. Walaupun yang keluar aneh sahur cuma seteguk air, keluar lagi tuh air, batal. Pokok muntah itu sengaja, nggak sengaja batal. Muntah itu sengaja batal, nggak disengaja nggak batal. Nggak disengaja nggak batal. Terus? Bagi orang yang muntah maka wajib baginya membersihkan mulutnya karena mulutnya terkena najis mutawasitoh. Dan apabila dalam keadaan berpuasa maka wajib baginya kumur-kumur dengan mubalaghah sampai batas kerongkongan saja dan harus bersih. Dan apabila ada yang tertelan air kumur-kumur tersebut tanpa disengaja maka tidak membatalkan puasanya karena menghilangkan najis pada mulut disyariatkan. Jadi setelah muntah ada yang nyangkut di gigi, itu hukumnya wajib kita bersihkan karena muntah itu najis mutawasito, wajib dibersihkan, kumur-kumur sebatas kerongkongan, kemudian buang. Kalau ada air sedikit yang tertelan nggak menjadi batal karena membersihkan najis di mulut ini hukumnya wajib, disyariatkan. Jadi sekiranya ada yang tertelan nggak batal, walaupun cuma sedikit misalnya tertelan, nggak batal, nggak membatalkan puasa.
Walaupun mubalago itu dilarang kan, mubalago dalam puasa itu dilarang ya. Dalam wudu mubalago itu dilarang, walaupun disyariatkan. Tapi khusus dalam kumur-kumur untuk membersihkan najis ini diwajibkan. Ya. Nah selain itu kayak di wudu nggak disyariatkan itu mubalago, bahkan dilarang. Ya. Kenapa? Khawatir ada masuk. Ya. Terus? Permasalahan seputar masuknya benda cair atau padat ke dalam tubuh. 1. Hukum suntik. Suntik boleh untuk darurat saja, dan apabila diakhirkan sampai waktu berbuka maka lebih baik untuk menjaga puasanya tetap sempurna. Adapun puasanya orang yang disuntik maka ulama berbeda pendapat. Jadi suntik ini insya Allah mah jarang nih, tapi kalau lagi sekarang nih tahu nih lagi vaksin begini nih. Suntik itu kalau bisa diakhirkan maka baiknya diakhirkan. Misalnya ente yang kerja nih PNS, toto ada suntik bersama, suntik bersama di siang hari bulan puasa lagi. Kalau bisa diakhirkan, diakhirkan, karena afdalnya diakhirkan. Kalau nggak bisa diakhirkan, atau ada orang sakit perlu disuntik, harus disuntik, maka ulama memberikan rincian. Pertama, batal mutlak. Batal mutlak. Sebab menyampaikan sesuatu ke dalam tubuh. Menyampaikan sesuatu ke dalam tubuh, walaupun bukan melalui lubang yang terbuka. Tidak batal. Yang kedua, tidak batal. Dimasukkan bukan melalui lubang-lubang yang terbuka. Yang kedua mengatakan nggak batal karena dimasukkan bukan melalui lubang yang terbuka, jadi nggak batal. Kan melalui pori-pori, jadi nggak batal. Yang ketiga, pendapat ketiga ini merupakan pendapat yang paling sahih dengan merinci lagi, yaitu apabila dimasukkan itu cairan makanan yang dapat menguatkan badan maka batal puasanya, dan apabila bukan cairan makanan yang dapat menguatkan badan maka apabila dimasukkan melalui urat aliran darah maka batal puasa, dan apabila dimasukkan melalui urat otot maka tidak batal puasanya. Nah yang ketiga ini pendapat yang paling sahih ya. Kalau itu yang disuntikan itu ke dalam tubuh cairan penguat badan kayak inti sari apa? Infus. Kayak infus tuh apa? Saripati makanan itu membatalkan puasa. Tapi kalau bukan saripati makanan seperti vitamin ya atau obat-obat gitu, itu merinci lagi. Kalau dimasukkan melalui otot yang mengalirkan darah ya. Nah, jadi kan cairan itu kan mengalir dalam aliran darah. Kalau dimasukkan melalui aliran darah, maka batal puasanya. Tapi kalau disuntikan melalui urat otot, urat-urat otot atau saraf-saraf gitu, itu nggak membatalkan puasa. Nah, gimana kita cara mengetahuinya? Kita tanya dokter ya. Ini suntiknya di urat apaan dok? Kalau ini disuntiknya di urat yang mengalirkan darah, nah itu udah otomatis batal puasa itu. Ya. Apalagi yang dimasukkan itu saripati makanan. Ya. Nah, kalau vitamin atau obat, kalau disuntikkan melalui aliran darah yang mengalirkan darah, ya, itu batal. Tapi kalau di urat otot itu nggak batal. Ada tuh. Ya jelas ya. Ada pertanyaan kira-kira? Ya, yang terkait aparat ini. Penjelasannya tadi yang kalau yang di sini yang pertama nih bagi si suaminya aja yang jadi kafarat, yang kagak itu maksudnya gimana tuh? Jadi kalau hubungan seks di siang hari bulan Ramadan dengan sadar dan mengetahui keharamannya walaupun dia nggak mengetahui ada kafaratnya, itu dilakukan murni dengan seks ya tanpa membatalkan dulu. Itu yang kena kafaratnya si suaminya. Kenapa? Karena suaminya yang benar-benar melakukan seks. Sementara si istri ini nggak batal. Kenapa? Karena hanya dengan kemasukan satu benda itu udah membatalkan puasa dia. Ke dalam lubang kan? Nah, masukkan suatu benda baik cair maupun padat ke dalam lubang. Jadi batalnya si istri yang dijima ini bukan karena jimanya, tapi karena masuknya barang
suatu benda ke dalam lubang. Gitu. Kan kalau wanita itu ada batasan di mana dia terkena di mana dia batal puasanya. Termasuk keringatnya itu juga ada batasannya. Ada pendapat mengatakan keringat yang keluar dari kemaluan perempuan itu sebatas panjang kemaluan si suami. Nah, itu nggak najis. Selebihnya di atas itu yang keluar itu yang najis. Nah, makanya kan kalau perempuan kalau mau sholat biasanya dicebok dulu karena ada keringat yang keluar. Ada keringat yang keluar sebatas panjang kemaluan batang suaminya, ada yang lebih dari itu. Nah, kalau yang sebatas suami ini nggak najis, yang lewat dari situ najis. Nah, ketika nih benda masuk, walaupun cuma segini, itu udah membatalkan puasa dia, gitu. Kalau dia kena kafarat, berarti anda dua-duanya ada keinginan itu. Kalau si perempuan nggak, kafaratnya hanya untuk laki, laki doang. Kalau perempuan dengan memasukkan benda walaupun belum masuk banget sedikit udah batal puasanya. Nah, karena apa? Memasukkan sesuatu ke dalam kemaluan atau ke dalam lubang yang terbuka. Jadi kafarat ini berlaku hanya untuk laki, nggak berlaku untuk perempuan. Gitu. Perempuan udah membatal puasanya dengan hanya kemasukan benda. Gitu. Ya. Ini yang keenam, batal puasa disebabkan hubungan seks bukan karena perkara lain. Artinya yang kena kafaratul uzma itu orang yang berpuasa. Iya. Kalau misalnya dia nggak puasa, apakah tetap kena kafaratul uzma? Enggak dong, kan dia udah batal puasanya. Dia nggak batal. Jadi sebab perkara lain itu sebab dia minum dulu, atau memang dia udah nggak berpuasa. Jadi kalau kita nggak berpuasa, kita seks di bulan Ramadan di siang hari, ya kagak kena kafarah, dan nggak jadi haram dan nggak jadi dosa. Kecuali nanti berzina, melakukan seks dengan perempuan lain yang bukan yang nggak halal sama ente, ya. Itu ente kena tuh rajam. Kalau ente udah nikah rajam, kalau belum nikah dicambuk 100 kali dan diasingkan atau dipenjarakan. Jadi kalau nggak puasa, ente hubungan seks di siang hari bulan Ramadan nggak apa-apa. Nggak dosa. Kecuali itu dalam keadaan puasa ya. Berarti nggak puasa dulu, Bi. Iya. Minum dulu. Ada keringanan kata Mas Muhammad bisa. Minum dulu. Kan bahasanya batin Mas saya. Puasa batin. Udah. Ya, ada pertanyaan lagi? Bib, kalau ndut-ndutan aja nggak apa-apa, Bib. Kan kadang-kadang yang kita rasain itu kalau mau bulan puasa kan kayaknya ini kan biasa. Kamu begitu sendiri, Bib. Itu nggak batal puasa. Sebabnya apa ya Toto bangun? Pasti ada satu yang dipandang. Kadang-kadang kan aja bisa. Wah, nggak mungkin cing, kagak normal itu mah cing. Bukan jadi batal normal. Kedinginan. Kalau lagi mulai kan kalau lagi mulai kita Senggol gitu. Kalau bangun tidur ngulet nih, nggak ada sebab apa-apa. Oh, kalau itu mah, itu kayak anak muda pisan cing. Ngulet ndut-ndutan. Mulai cabainya ada bini. Nggak apa-apa kalau itu nggak batal. Terus ada pertanyaan lagi? berarti kalau kita pengen puasa berarti kita nggak puasa dulu tuh beda. Ya, bagusnya begitu. Jadi nggak dosa itu. Jadi nggak dosa, nggak kena kafaroh. Jangan sengaja ninggalin puasa. Iya, tapi jangan sengaja kita tinggal puasa. Karena wajib kita qada itu. Oh, puasa jadi kita kodok gitu. Iya, wajib hukumnya. Kalau sampai Ramadan depan nggak terkodok, nah fidyah. Kodo juga, fidyah juga. Double. Yang puasa dah. Iya. Maghrib sabar. Sabar tuh ini nggak sabaran. Jadi namanya anak muda. Setengah hari puasa, malam betot bisa. Ada pertanyaan? Nggak ada? Cukup ya? Wallahu a'lam.